kegiatan hari ini adalah Oke, kegiatan saya hari ini saya menghadiri sebuah acara launching trailer film saya berikutnya yaitu Laura, produksi dari MD Pictures dan juga ada dapur film juga di situ. Dan ini adalah film yang saya tunggu-tunggu setelah Ipar Adalah Maut karena film ini tuh ditawarin sama Pak Manoj langsung dua. Jadi waktu itu ada dua skenario yang ditawarkan ke saya yaitu Ipar Adalah Maut dan Laura. Dan Laura ini yang saya baca duluan karena buat saya Ipar Adalah Maut kan waktu itu skenarionya masih belum fix banget kan. Nah Laura ini yang saya baca dulu dan saya langsung tertarik. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah seseorang yang anak muda ya kan, seorang anak muda tetapi hidupnya itu luar biasa ya kan. Saya selama ini selalu underestimate dengan anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang ini kalian hidup tuh lingkungan kalian itu sangat sangat dimanjakan oleh fasilitas ya, gampang mendapatkan akses informasi, terus gampang mendapatkan makanan dengan dengan jajan GoFood apa segala macam, dengan beda dengan kehidupan saya waktu itu. Sehingga kehidupan kalian yang mudah ini apakah akan melahirkan sebuah karakter-karakter yang kuat ya kan, sebagaimana dulu saya ya kan dan angkatan-angkatan saya gitu kan. Itu kan kesombongan angkatan-angkatan saya gitu kan. Tapi ternyata lewat Laura ini pada saat saya membaca dan mulai memproduksi film ini, menyelami kehidupan Laura, saya akhirnya kemudian terbuka bahwa sekalipun ini anak Gen Z yang terlihat ketawa-ketawa, mudah kemudian ngomong ngecepres di depan kamera ini itu, di depan handphonenya dia seperti ini seperti itu, seolah-olah receh begitu, tapi ternyata kita akan menghadapi menjalani hidup yang gila. Tuhan sudah mengatakan kepada Laura bahwa hidup lo itu cuma ada di atas kasur. Gimana? Kita sebagai manusia berandai-andai aja lah. Hidup kita hanya di atas kasur. Nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak hanya tangan kita sendiri, kepala kita, tapi semua seluruh tubuh kita sampai ke bawah tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa digerakkan. Dan hidup kita bergantung kepada orang lain, betul-betul bergantung orang lain. Kalau saya langsung minta eutanasia, minta suntik mati, udah gitu aja kalau saya ya gitu kan, karena buat saya it nggak make sense harus menjalani hidup itu. Tapi Laura seorang Gen Z ini ya kan, dia menjalani hidup seolah-olah setiap detik setiap menit berkata I'm okay, I'm fine. Itu yang buat saya oh my god, ini gila, ini gila. Dan karena itu makanya saya bilang sama Pak Manot saya harus membuat film ini. Dan hari ini ketika trailer itu diputar, saya merasakan vibe dari penonton, tidak tepuk tangan heboh seperti itu, tapi ada kesenyapan yang menusuk. Seolah-olah itu ini kayak penonton itu dihadapkan pada sebuah cermin yang ini gue ini. Kayak diingatkan bahwa hidup itu harus lo jalani dengan bahagia meskipun itu berat, tapi ya inilah hidup itu. Wah ini kayak oh my god. Itu satu bioskop tadi saya ngerasa itu ada yang terisak-isak, kita menangis gitu kan. Menangis bukan karena sedih yang itu, tapi karena sedih meratapi Laura, bukan, tapi karena kayak seolah meratapi hidup kita sendiri gitu. Itu yang buat saya akhirnya yakin bahwa film ini yang nantinya ketika disaksikan oleh penonton, terutama mereka para Gen Z, anak-anak saya terutama, yang saya harapkan itu nanti akan menggugah mereka, membuat mereka sadar bahwa setiap detik, setiap menit itu harus kalian isi dengan sesuatu hal yang berarti. Sebelum Tuhan memvonis kalian hanya hidup di atas kasur doang, seperti Laura. nah Mas, mungkin selain ceritanya yang menarik kata Mas Anung juga karena perjuangan kita, sama sosok Laura juga sempat viral ya Mas, di kalangan anak Gen Z dengan mungkin kisah mungkin Ya. nasional juga. Artinya sampai merilis trailer kedua itu gimana Mas? Artinya apa karena memang ini disukai sama masyarakat karena cerita perjuangannya, karena memang masyarakat kita seperti itu atau gimana? Ya seperti yang tadi saya bilang, awalnya saya merasa skeptis dengan ngapain saya harus membuat film dari seorang Gen Z. Apa faedahnya, apa manfaatnya buat negara ini? Apakah dia seorang jenius yang menemukan sebuah penemuan yang sangat brilian, yang berarti buat kemanusiaan? Enggak juga gitu kan. Terus apa yang harus saya berikan kepada penonton? Ternyata yaitu dia bisa mengisi setiap menit, setiap detiknya
itu dengan gairah semangat hidup yang luar biasa, meskipun dia sudah divonis di atas kasur. Saya pikir itu yang penting di dalam film Laura ini. Kira-kira yang tertarik supaya masyarakat akan nonton tuh apa pesan apa yang akan ditampilkan? Karena kita tahu kan tadi Mas mengatakan Karena film ini tuh akan terjadi pada kamu. Kehidupan yang ada di dalam Laura ini akan terjadi pada kalian semuanya. Kalian akan menghadapi ini semuanya. Kalian harus tahu bahwa ketika kalian itu nanti melangkah, kalian kan nggak tahu. Mungkin kalian tidak akan mendengarkan orang tua kalian. Saya percaya anak-anak muda seperti kalian, Gen Z seperti kalian itu tuh mendengar nasihat orang tua itu tuh sudah apa sih mah, apa sih pah, pasti akan seperti itu. Ya kan, kalian akan lebih mendengarkan kisah-kisah yang ada di dalam sosial media. Karena itu makanya Laura hadir di sini. Laura hadir di sini akan masuk nanti di dalam gadget kalian, ya kan, akan mengajak kalian untuk hey, wake up, lihat gue nih, lihat tonton saya ini, tonton kehidupan saya ini. Itu loh, itu yang mesti harus kalian sadari betul. Ketika kalian semuanya, anak-anakku, ketika kalian semua akan melangkah ke depan, kalian akan teringat dengan yang namanya Laura. Mas update dikit dong terkait istri ini kan posisinya sedang berada di Ya, Palestina, Yordania, dan Syria juga masih beberapa negara kira-kira apa sih Tusan mengizinkan istri ke sana karena kan Iya. update terima kasih kepada Oke. juga mengizinkan ke sana. Ya, istri saya itu memang seorang seorang brand ambassador dari sebuah yayasan, sebuah lembaga donasi. Dan saat ini memang donasi itu terfokus pada penderitaan masyarakat Palestina yang terjajah oleh Israel. Saya mengatakan ini dengan tegas sekali bahwa itu adalah penjajahan, ya kan. Bodoh amat lah orang-orang mengatakan bahwa nggak ada penjajahan di situ, ya kan, karena semuanya punya hak untuk hidup. Shit man, fuck you man, yang mengatakan itu bahwa itu penjajahan, nggak ada yang lain. Dan itu sudah dikatakan oleh Bung Karno jauh-jauh hari sebelum sebelum sekarang ini, ya, sebelum kalian semua lahir udah dikatakan pada Bung Karno bahwa Israel melakukan penjajahan, gitu kan. Oke, karena itu makanya saya sebetulnya ada di sana bersama istri saya. Saya mendapatkan visa untuk di sana, tapi kemudian saya berpikir bahwa ketika saya berdua di sana, nanti bagaimana anak-anak saya, sekolah anak-anak seperti apa. Karena itu makanya saya ngalah. Saya bagi tugas sama istri saya, kamu aja yang berangkat, saya yang jaga anak-anak. Dan pada saat kami saling berkomunikasi, saya merasakan betul penderitaan yang ada di sana, bagaimana istri saya melalui video call-nya gitu kan. Rasa ingin kesananya juga cukup besar saya gitu kan, rasa ingin terlibat lebih jauh untuk membantu mereka gitu kan, lebih besar sekali. Tapi kemudian saya harus sadar bahwa itu tugas istri saya saja. Jadi itulah yang membuat saya mengizinkan istri saya untuk jalan ke sana dan menggantikan posisi istri saya di sini. Seharusnya sekarang ini saya nemenin anak-anak untuk 3-way conference yang ada di dalam sekolah, ya kan. Biasanya saya sama istri saya untuk melakukan 3-way conference, tapi akhirnya kemudian biarkan istri saya yang berjuang ke sana membawa amanah yang sangat besar, yaitu bantuan-bantuan para jamaah-jamaah yang concern dengan kebebasan Palestina. Dan itu menjadi perjuangan istri saya, dan saya memberikan izin. Kalau toh nanti semoga tidak terjadi apa-apa di sana, kalau terjadi apa-apa pun di sana gitu kan, saya juga akan tetap merasa bangga dengan istri saya itu, karena memang hatinya memang sangat tulus untuk membantu. Tidak ada unsur pencitraan apapun ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini ada unsur pencitraan apa segala macam, ke orang membantu kok di syuting ini masuk Insta story apa segala macam, enggak. Kita itu diberikan amanah soalnya, karena uang yang ada di sana tidak hanya uang kita, ya kan. Uang kita ada juga di sana, ya kan. Tapi kita harus memberikan report. Nah, report itu sekarang karena ada sosial media, kita menggunakan dunia sosial media untuk melakukan report itu. Ini loh yang kita lakukan, itu yang kita lakukan. Dan ada teman-teman yang pengen membranding, ya kan, pengen melakukan branding di situ dengan menitipkan spanduk, menitipkan apa. Saya bilang sama Saskia, kalau kamu membentangkan spanduk itu, saya adalah orang yang paling melawan itu. Buang aja spanduk itu, maka yang lakukan itu sekarang dengan tulus, dengan ikhlas, dan lakukan cara branding dengan cara yang lain.
dengan cara yang lebih bersahaja. Jangan bentang-bentangan spanduk apapun dengan brand ini, brand itu apa segala macam. Ya kan, itu yang saya katakan kepada Saskia. Berapa lama sebenarnya di sana? Dia berangkat hari Minggu, Sabtu dini hari, ya Sabtu dini hari, Minggu sampai Yordania, lewat Yordania, gate-nya lewat Yordania, di hari Selasa, gate itu dibuka dan kemudian masuk ke Palestina, itu di hari Selasa. Dan hari ini, kemarin hari ini dia sudah di Aqsa, kemudian disambut oleh Syekh yang ada di Aqsa, saya lupa namanya Syekhnya siapa, terus sudah melakukan pentransferan donasi. Ya, transfer itu bukan berarti uang ya, tapi transfer yaitu bahan-bahan baku, bahan makanan, baju, segala macam. Dan kami juga mendonasikan semua produk-produk yang Saskia buat dari ZM, dari mekanisme, ya kan, kita bawa semuanya ke sana, kita bagikan semua di sana. Ya kan, jadi itu semua kita lakukan, ya apapun lah, bahwa sampai kemudian mainan anak-anak saya, ya kan, Saskia juga mengajari anak-anak saya untuk mana mainan-mainan kamu yang kamu sayangi, ya kan, ayo diserahkan kepada Bia agar supaya dibawa ke sana dan diserahkan kepada mereka, kepada anak-anak di sana, karena anak-anak mereka dari kecil, dari seusia Kama gitu kan, sudah tidak tahu ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa karena sudah meninggal. Bahkan kemudian ada yang, saya dilaporin sama Saskia, ada anak-anak kecil ya terkena kanker, leukemia. Oh my God. Ini ada film yang bicara tentang tentang perjuangan hidup, ya kan. Tapi juga saya melihat lewat Saskia juga berhadapan dengan orang-orang yang berjuang hidup, dan itu satu negara itu melakukan perjuangan hidup. Iya gila. Sampai akhirnya kan kita tahu mungkin ada rasa ketakutan, kecemasan juga kan ketika saya tiap hari cemas. Saya tiap hari tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya hanya bisa berdoa saja. Setiap kali saya melihat berita tiba-tiba kemarin mau ada serangan balik karena pemimpin Hamas meninggal dan mau terjadi serangan balik. Rusia sudah melakukan memberikan pernyataan dukungan kepada Iran untuk melakukan bantuan ya jika terjadi pembalasan. Terus kemudian Menlu Indonesia, Bu Retno, ya, dan juga Ibu Menlu Bu Retno juga berstatement bahwa melarang siapapun untuk datang ke Palestina karena sedang terjadi situasi yang memanas. Bayangkan itu ada pernyataan seperti itu dan istri saya ada di sana. Itu saya sampai nelpon sama istri saya, cuma ya sudah, kalau kamu merasa diri kamu di situ aman, saya percaya sama kamu. Saya cuma bilang seperti itu. Karena yang tahu medan mereka, yang tahu situasi istri saya, dan saya percaya KBRI yang ada di sana melindungi warganya, melindungi orang Indonesia, termasuk istri saya juga, agar supaya tidak terjadi apa-apa. Ini kabar tadi pagi, saya ditelepon sama istri saya, hari Jumat gate-nya ditutup, jadi tidak bisa keluar, ya kan. Wah itu kayak shit man. Jadi gate keluar dari dari Palestina ditutup. Harusnya gate itu kebuka sehingga Saskia bisa balik ke Yordan dan kemudian dari Yordan tolak ke Indonesia, tapi gate itu ditutup sehingga kepulangannya dimundurin di hari Sabtu. Saskia berharap sih Minggu pagi bisa sampai Indonesia, tapi karena gate itu ditutup jadi akhirnya datangnya Minggu malam nanti. Tapi semoga itu sesuai sama plan ya, karena memang nggak tahu apa, saya juga nggak tahu. Jadi saya hanya bisa pasrah, hanya berdoa aja. Kalau nggak salah misinya adalah dari camp ke camp memberikan bantuan, itu yang dilakukan? Itu yang dilakukan ya, dari camp ke camp. Jadi pertama yang di Yordania itu sesuai dengan laporan dari istri saya, itu adalah mereka memberikan bantuan kepada camp-camp pengungsi Syria, ya kan, yang terjadi konflik Syria, kemudian ngecamp di Yordania, dipelihara, ditampung oleh negara Yordania. Itu Saskia memberikan itu. Kemudian di situ juga ada camp pengungsi dari Palestina yang terusir, kemudian ditampung di negara Yordania, itu diberikan itu. Nah, yang di camp-camp Palestina itu yang sangat miris sekali, yang tadi ada saya sebutkan tadi, anak-anaknya terkena kanker, leukemia segala macam, itu ada di situ. Melibatkan anak-anak untuk memberikan mainan itu meyakinkannya gimana Mas, sampai mereka rela?
Ya, mereka tuh sebetulnya sudah kami sodorkan berita-berita tentang apa namanya peristiwa Palestina itu memang sudah lama gitu kan. Jadi ketika ada terjadi perang, pembantaian apa segala macam, mereka selalu bertanya lewat sekolahnya, lewat teman-temannya, bertanya, ini ada perang ini yang benar yang mana apa segala macam. Saya bilang dengan tegas itu adalah penjajahan nak, gitu kan. Sebagaimana dulu Indonesia dijajah sama Belanda, itu bukan konflik, itu bukan apa namanya konflik internal mereka, no, itu adalah penjajahan, penguasaan atas tanah. Bayangin aja rumah kamu didatengin tamu, tiba-tiba tamu itu yang tadinya aku pengen numpang cuma nginep 2 hari 3 hari, tiba-tiba tamu itu pengen menguasai rumah itu dan kemudian mengusir kamu, dianggapnya rumah ini adalah punya dia, punya tamu itu bukan punya kalian. Gimana rasa kalian? Saya dengan tegas bilang seperti itu. Mau saya dibilang radikal, mau saya dibilang apa namanya teroris, bodoh amat, bodoh amat, saya nggak ada urusan dengan itu semuanya. Tapi yang jelas saya menyampaikan fakta, itu yang terjadi seperti itu kepada anak-anak saya. Jadi ketika anak-anak saya kemudian bapak ibunya mau berangkat ke sana, kemudian mau menyumbang ke arah apa ke anak-anak seusia mereka, mereka dengan sukarela ini pakai ini aja apa segala. Jadi sudah tidak ada paksaan apa-apa lagi karena saya sudah mendidik anak-anak saya seperti itu. Mas, terakhir Dino mengatakan bahwa sempat ada perjalanan ini juga ada tujuan untuk meriset Enggak sih, enggak. Saya sih sebetulnya kalau toh saya akan membuat sesuatu, ya kan pasti pasti saya akan memikirkan sesuatu dan hasilnya itu pun juga harus berdampak pada orang banyak, ya kan. Mungkin sebuah film dokumenter, mungkin bukan sebuah film fiksi, tapi sebuah film dokumenter yang memang menampilkan sesuatu hal yang real, menampilkan suatu kebenaran, ya kan. Meskipun agak susah ya menampilkan kebenaran di dalam film itu kan, karena mediumnya terbatas. Tapi saya kepingin banget menampilkan kebenaran ini loh, sesuatu yang benar itu seperti ini kepada masyarakat lewat film-film saya itu. Mas, sedikit dong, Kala kan kalau nggak salah kemarin sempat main bola nih, Oh. anak ini kayaknya kelihatan tomboy banget, aktif banget. Kayak sekarang main softball juga atau gimana? Anak saya itu memang yang Kala itu memang berbeda sama kakaknya. Kalau kakaknya itu sangat perempuan banget, sangat princess. Tapi kalau Kala itu memang sangat tomboy. Jadi dia pilihan-pilihannya itu, hobinya itu main bola. Terus kalau musik itu dia pegang drum gitu-gitu. Jadi memang dia figur kakak yang dicintai adik-adiknya, ya kan? Kakak yang apa ya, yang selalu ngelindungin adik-adiknya itu Kala gitu kan. Dan yang pengen banget seperti yang apa namanya yang dekat banget sama Kala itu Kaba, ya kan. Itu kalau udah main bola seperti itu. Makanya saya tanya sama Kala, ini ada timnas Indonesia ini lagi mau mengembangkan timnas perempuan nih, kamu mau nggak itu kan. Wah, dia mau banget, mau ikut sekolah timnas nasional. Tapi saya mikir ya gimana ya, apakah bisa? Iya bola, timnas perempuan ada kan, ada timnas perempuan sekarang lagi sedang dikembangkan di Indonesia dan saya tawarin ke Kala, mau nggak masuk sekolah buat bisa masuk ke timnas perempuan di Indonesia itu. Dia mau banget, jadi dia mau kesana minta dicariin linknya ke siapa agar bisa. Ya bisa aja saya nyari itu, tapi saya masih mikir ntar dulu deh.